Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seram yang berjudul Here Comes the Devils 2012. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita pun langsung diperlihatkan kepada kumpulan keluarga yang sedang berlibur di tengah gurun pasir. Namun tak lama dari itu, si anak bungsu melapor kepada ibunya bahwa si kakak perempuan baru saja berdarah. Yang mana ternyata darahnya bukan berasal dari benda tajam, melainkan terjadi karena memang sudah waktunya. Melihat si anak perempuan khawatir, sang ibu langsung mengajaknya untuk berbenah di pom bensin terdekat. Tapi mereka harus dibikin deg-degan karena terdapat seorang pria misterius yang tertarik dengan CD dari anak tersebut. Tak lama dari itu, si anak perempuan yang bernama Sarita meminta izin kepada sang ibu yang bernama Sol. Sarita berkata bahwa ia ingin pergi ke atas bukit. Namun, ia hanya ingin pergi berdua bersama adiknya yang bernama Adolfo. Akan tetapi, Sol tidak ingin mengadu kepada Felix alias sang suami tentang apa yang ada di pikirannya. Yang kalau dilihat lebih jelas lagi, memang benar kakak beradik ini seperti berencana melakukan sesuatu. Mereka berdua begitu antusias untuk naik ke atas bukit, dan bahkan mereka sengaja masuk ke sebuah celah batu di atas bukit tersebut. Celakanya, sampai menjelang maghrib, kedua anak itu tidak kunjung balik. Kehadiran mereka tidak diketahui sama sekali, sampai-sampai Felix hanya bisa berteriak tanpa hasil. Sedangkan Sol terus merenung cemas karena ia terus kepikiran tentang pria misterius yang terlihat seperti seorang maniak. Apalagi polisi setempat baru akan melakukan pencarian pada esok hari. Yang mau gak mau, Felix dan Sol harus menginap di hotel terdekat selama 1 malam. Hotel yang dipatok dengan harga 250.000 ini menjadi saksi betapa stresnya kedua orang tua tersebut. Nah, di saat tengah malam, ada suatu kejanggalan, yang mana sempat terjadi gempa secara mendadak. Tapi Felix menganggap hal itu merupakan hal biasa, dan ia pun melanjutkan lagi aktivitas tidurnya. Sampai di suatu pagi, saat akan segera pergi, Felix bersama Sol langsung dihampiri oleh mobil polisi. Dan siapa yang menyangka, baru aja was-was, ternyata Sarita bersama Adolfo sudahlah kembali. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kedua anak itu benar-benar kembali ke dalam rumah. Ya, meski sebenarnya tanda tanya besar masih dirasakan oleh Sol sebagai seorang ibu. Di mana semenjak kepulangan tersebut, Sol bersama Felix terus menghabiskan waktu bersama kedua anak mereka. Otra vez. Bien, para no pegarte mucho de este lado. Ok, vamos. Memang sih, Felix bisa tidur nyenyak dengan begitu mudah, tapi tidak dengan Sol. Sol sama sekali tidak menemukan CD Sarita yang sebelumnya dipenuhi darah. Ia bertanya-tanya kemana sebenarnya CD tersebut. Namun, Sarita hanya berkata tidak tahu sembari didengar oleh Adolfo. Dan dengan banyaknya kejanggalan, Felix pun segera mengantar Adolfo ke sekolah, sedangkan Sarita sengaja dibawa Sol ke 2 dokter sekaligus, yaitu dokter psikologi dan dokter spesialis. Di sini hanya dokter psikologi yang bisa diandalkan, karena ia mendapati sebuah gambar dari Sarita, yakni gambar perbukitan dan juga mobil merah yang sedang melintas. Dan dari gambar itulah Felix ingat dengan keberadaan mobil merah tersebut,
Yang ternyata mobil itu sebenarnya sempat melintas di saat Felix sedang berteriak. Alhasil dengan bertanya kepada penjaga pom, Felix mendapat informasi bahwa mobil itu adalah mobil pemasok barang yang dikendarai oleh pria bernama Lucio. Lucio tinggal di belakang bukit dan ia sering disebut-sebut memiliki kelainan. Yang parahnya banyak sekali luka memar di tubuh Adolfo. Belum diketahui pasti luka itu berasal dari mana, tapi yang jelas kedua anak tersebut pun diajak untuk melihat sosok Lucio, di mana tanpa diduga reaksi mereka pada saat itu benar-benar ketakutan. Sontak, Sol sengaja menyuruh temannya yang bernama Marcia untuk menjaga Sarita dan juga Adolfo. Awalnya sih Sol mengaku bahwa ia bersama Felix akan pergi keluar kota. Padahal aslinya mereka berniat untuk menewaskan Lucio. Dengan datang ke tempat tinggalnya, Lucio segera diinterogasi secara bertubi-tubi. Namun Lucio tetap nggak mau jawab sama sekali sampai-sampai Sol harus menemukan sendiri sebuah CD milik Sarita. Escúchame bien, ¿eh? Escúchame bien. Dan dari situlah nggak ada kata selamat bagi Lucio, yang mana nyawanya harus disikat pada malam tersebut. Esok paginya, Sol tak melihat keberadaan Marcia sama sekali. Sekalinya telepon diangkat, Marcia malah diam aja serta tidak ingin berbicara. Setelah itu, Sol ditelepon juga oleh pihak sekolah bahwa kedua anaknya sangat-sangat tidak serius dalam belajar. Bahkan dalam 6 hari sekolah, mereka hanya hadir selama 1 kali. Parahnya lagi, ketika akan tidur, tiba-tiba saja kejadian aneh mulai terjadi. Peristiwa itu terjadi dengan sangat singkat yang berujung kedua anak harus diajak tidur bersama-sama. Tanda tanya besar pun terus dilontarkan oleh Felix, di mana Sol tidak memiliki jawaban atas keanehan tersebut. Kemudian datanglah si polisi yang sebelumnya berhasil membawa pulang Sarita dan juga Adolfo. Ia berkata bahwa terdapat sebuah kasus baru yang menimpa Lucio. Tapi sepasang suami istri tersebut berkata tidak tahu di mana Felix akan segera mengantar Sarita dan juga Adolfo ke sekolah. Nah, pada momen itu Sol pun secara diam-diam mengikuti kedua anaknya. Yang benar saja, kedua anak itu malah kabur menggunakan bis. Saat diikuti, ternyata mereka malah balik lagi ke wilayah perbukitan di sekitar pom bensin. Dan celakanya, kakak beradik itu kembali berpegangan tangan. Jelas dong, gak ada kata lain bagi Sol selain membuntuti dari belakang. Secara perlahan namun pasti, ia terus naik dan naik sampai pada akhirnya Sol melihat kedua anaknya sedang berdiri di depan goa kecil. Disinilah rasa was-was bercampur panik dari seorang ibu mulai semakin parah. Sol turut diberitahu oleh psikiater yang sama bahwa ia harus segera memisahkan kedua anak itu demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Yang sialnya, untuk kedua kali kejadian aneh kembali terjadi. No pensar en que fueran escuelas diferentes. ¿Qué pasó? Namun di sini Felix masih saja menganggap bahwa mereka sedang diteror oleh seseorang. Sedangkan Sol berpikir bahwa kejadian ini sudah lebih dari sekedar teror.
Ia pun sengaja datang ke rumah Marcia yang nyatanya Marcia seperti mengalami syok begitu berat. Dan setelah dikorek-korek, barulah diketahui bahwa ia sudah menjadi saksi dari satu hal yang di luar nalar, yakni ia mendengar serta melihat secara jelas bagaimana Sarita bersama Adolfo saling berbagi keringat. Alhasil, Saul pun segera menelpon Felix untuk memberi kabar bahwa ia akan pergi ke atas bukit. Yang apabila Saul tak kembali, maka Felix akan mampu mencari keberadaannya. Sí, por favor. En vez de dejarlos en nada, pidieron a los papás que... Selama naik ke bukit ini, jujur aja, Saul merasa tidak nyaman. Terlebih ketika masuk ke goa itu, ia pun malah menemukan pakaian dalam. Dan ternyata, siapa sangka jauh di bawah sana terlihatlah Sarita beserta Adolfo yang sudah tewas. Bahkan, pakaian yang dipakai sama persis ketika keberadaan mereka berdua tidak ditemukan. Mereka berdua udah siap-siap sampai pada akhirnya Sarita malah lemas serta kepalanya terbentur ke bebatuan. Tubuh Sarita pun segera terjatuh dari ketinggian di mana Adolfo sama sekali tidak kuat untuk menarik. Ujungnya, Adolfo yang merasa takut turut melompat dari ketinggian. Dari situlah, si penjaga pom pun menjelaskan bahwa daerah bukit tersebut sudah dianggap terkutuk. Tapi tak ada yang tahu fakta tersebut selain si penjaga pom. Konon katanya, jika ada kematian di dalam goa itu, maka akan terjadi gempa ringan selama beberapa detik. Bahkan tak peduli siapa yang meninggal, jasad yang berada di dalam pun akan segera diduplikasi oleh iblis. Maka dari itu, tak heran jika pada malam pencarian sempat terjadi gempa di wilayah tersebut. Dan bisa dibilang sebelum gempa itu terjadi, Sarita bersama Adolfo masih sempat hidup di bawah sana. Tapi naas, keberadaan mereka yang tak kunjung diketahui harus berujung pada kematian. Ditambah lagi, Saul baru saja mendapat informasi dari sepolisi bahwa polisi tersebut tidak akan melanjutkan penyelidikan karena memang Lucio sudah menyidap kelainan. Yakni ia sangat terobsesi dengan yang namanya dalaman perempuan. Dan atas fakta tersebut, Saul semakin merasa menggebu-gebu untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Ia pun menyiapkan rencana matang di mana semua itu sengaja dipikirkan dalam satu malam. Aprovecha el día. Pertama-tama, Saul akan menyiapkan jus jeruk beserta makanan yang sudah dicampur obat bius. Ia berharap agar kedua anak iblis itu segera pingsan selama mungkin. Bahkan pakaian mereka sengaja dibikin ribet agar tidak ada kemungkinan untuk berganti baju. Namun di sini, Saul malah diserang secara bertubi-tubi. Ia dihampiri oleh iblis sebenarnya yang sudah menduplikasi Sarita dan juga Adolfo. Dan secepat mungkin diteleponlah Felix untuk datang ke pom bensin. Saul nggak mau menjelaskan lagi apa yang sebenarnya terjadi, melainkan ia segera mengajak sang suami untuk naik ke atas sana. Ándale, vamos. No voy a entrar ahí, Sol. Que no. Es aquí donde estuvieron tus hijos la otra vez. Sol. Sol. Cuidado, cuidado.
su ropa es con la que se perdió. Sontak, di momen inilah fakta yang sebenarnya harus terungkap. Yang celakanya, Adolfo sama sekali nggak bisa menerima kenyataan itu dan berujung ia malah menembak Sol serta memutuskan untuk mengakhiri hidup. Alhasil saat itu juga gempa pun harus terjadi dan kejadian tersebut kembali dirasakan oleh si penjaga pom. Pada ujungnya di akhir film, Sol bersama Felix terlihat kembali. Yang bisa dipastikan mereka berdua bukanlah sosok yang sebenarnya. Ya, satu hal yang mencolok di sini, si iblis tidak pandai dalam menyetir mobil. Padahal aslinya Felix dan juga Sol sangatlah ahli, di mana semua itu terbukti sedari film dimulai. Gila ya guys, intinya jagalah sopan santun kalian ketika mendatangi berbagai tempat di luar sana. Karena jujur aja, kita nggak tahu apa yang akan terjadi jika makhluk tak terlihat sudah memantau kita. Ya, contoh paling sialnya bisa kita lihat dari kejadian yang menimpa kakak beradik ini. Awalnya berniat enak-enak, mereka malah kena azab dan harus mati tragis tanpa diketahui orang-orang. Oke deh guys, mungkin segini aja alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.